Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia sudah dijamin dan diatur oleh konstitusi, yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen yang keempat. Khususnya dalam bab 10A yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari pasal 28A sampai 28C. Kemudian diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu kita juga berbicara tentang kewajiban dasar manusia, karena dua hal ini merupakan hal yang harus dapat diterapkan dan dijalankan secara beriringan. Adapun pengertian kewajiban dasar manusia, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Berikut bentuk-bentuk hak asasi manusia, di antaranya hak hidup, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk bebas memeluk agama dan keyakinan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan diskriminasi, hak menyatakan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas jaminan sosial, serta hak diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Bentuk kewajiban dasar manusia sebagaimana dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Adapun juga contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, contoh pelanggaran hak asasi manusia berat. Ada pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Dan yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia biasa, yang sering dijumpai dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Misalnya, pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Oke, jadi kalau HAM menurut saya itu kan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia artinya adalah hak untuk berbicara, selain itu juga hak untuk kebebasan bertindak, kebebasan berpikir. Itu versi saya menurut saya. Jadi kebebasan untuk melakukan sesuatu.
menurut saya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri tiap-tiap manusia. Maka dari itu kita wajib untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Adapun contoh hak asasi manusia yang saya ketahui adalah hak menyampaikan pendapat di muka umum. Terus untuk pelanggaran HAM, kalau menurut sudut pandang saya, nggak usah terlalu luas dulu, nggak usah terlalu luas negara ataupun provinsi, kita lingkup keluarga aja. Selama masih ada seorang anak yang kepengen usaha tapi dilarang oleh orang tuanya karena orang tuanya keturunan pegawai, itu pelanggaran HAM. Karena apa? Karena seorang anak kepengen menjadi entrepreneur misalnya, kepengen usaha, itu kan haknya anak. Tetapi orang tua melarang, itu juga sebetulnya menurut saya itu udah pelanggaran HAM. Karena yang dibutuhkan anak itu adalah ridhonya orang tua. Itu seperti itu. Jadi ayo kita mulai perbaiki HAM dari lingkungan keluarga dulu, kita saling menghargai di lingkungan keluarga dulu. Karena negara itu terciptakan dari kumpulan-kumpulan keluarga yang saling menghargai. Akhirnya dari keluarga itu akan menghargai keluarga lain juga. Jadi mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita hargai adik kita hargai bapak kita, orang tua kita hargai anak-anak yang punya pendapat sendiri atau punya pemikiran sendiri selama itu baik, selama itu dalam koridor yang positif. Jadi menurut saya seperti itu. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah saya alami mengenai hak kebebasan berpendapat. Ketika saya sedang mengikuti suatu permusyawarahan, saat saya menyampaikan pendapat sering tidak dapat penghargaan oleh orang yang lebih tua dari saya. Karena mungkin orang yang lebih tua tersebut menganggap pendapat saya kurang baik. Demografi masyarakat desa yang umumnya bersifat homogen tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Terkadang, terdapat anggapan dalam masyarakat desa yang dapat menjadi faktor penghambat pemenuhan hak asasi manusia. Selain pelanggaran hak asasi manusia yang dijelaskan oleh narasumber, di masyarakat desa juga muncul stereotip. Salah satunya stereotip di mana wanita hanya mengurus urusan domestik saja, yakni seputar sumur, dapur, kasur. Sehingga kemudian hak-hak wanita untuk dapat mengembangkan dirinya baik dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan menjadi sangat terbatas. Tak jarang banyak juga orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena orang tua tersebut beranggapan bahwa pendidikan tinggi seorang perempuan tidak akan terlalu bermakna karena pada akhirnya pun hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal dewasa ini banyak juga perempuan-perempuan hebat yang sukses meniti karirnya sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga. Tentu masih banyak hal lain lagi mengenai kebiasaan dan adat istiadat masyarakat desa yang dapat menjadi faktor penghambat pemenuhan hak asasi manusia. Namun demikian, hal itu jangan sampai menjadi batasan bagi kita selaku generasi penerus bangsa yang berasal dari desa sekalipun untuk terus mempelajari dan mengetahui pentingnya hak asasi agar kita juga dapat berperan aktif dalam mengawasi, melindungi, dan menegakkan hak asasi dalam bingkai negara demokrasi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.